Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan satu kultum tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Isra wal Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Di bulan Rajab ya, kita diingatkan kembali bahwasanya ada satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa dikatakan istimewa? Karena jarak tempuhnya sangat jauh, tapi waktunya sangat singkat. Sampai pamannya Abu Lahab ini tidak percaya. Ketika Nabi Muhammad bercerita kepada orang-orang Mekah, tidak percaya. Dan dia berkata, ayuhan nas, apakah kalian percaya kepada Muhammad? Ya, Muhammad itu dusta. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit kemudian dia turun hanya sebagian malam saja. Muhammad ini dusta. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Isra Mi'raj ini Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Kalau Allah yang memperjalankan dengan sekejap mata saja, maka jadi. Tidak mustahil. Contoh gampangnya saja gini, ada semut masuk dalam kantong. Ya, dari Jakarta ke Tangerang itu 1 jam. Itu semut ikut-ikutan tuh. Lalu semut ini bercerita kepada semut Tangerang, wahai semut, saya dari Jakarta ke Tangerang hanya 1 jam saja. Kira-kira semut yang di Tangerang percaya atau tidak? Tidak. Ya, itulah gambarannya anak sekalian. Jadi kalau Allah yang kuasa menginginkan, maka kun fayakun akan terjadi. Nah, begitu juga dengan Isra Mi'raj. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kalau misalkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau dulu zamannya onta, nggak ada Lamborghini, tidak ada Innova, tidak ada mobil odong-odong, nggak ada. Pada waktu itu yang paling cepat itu onta, perjalanan 1 bulan. Kalau pulang pergi 2 bulan. Tetapi Allah yang memperjalankan, Maha Suci Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka sayangnya Allah kepada kekasihnya. Dalam rangka Allah memperlihatkan kebesarannya agar kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hikmah yang kita akan ambil. Yang pertama adalah hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Ketika di dalam perjalanan Rasulullah diperlihatkan ada orang yang begitu dia nanam benih, kemudian tumbuh, kemudian dia panen, baru panen lagi, baru panen begitu aja. Hingga Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Kata malaikat Jibril, ini adalah umatmu yang waktu di dunia, ini adalah umatmu yang rajin bersedekah. Ini adalah umatmu yang peduli. Ini adalah umatmu yang sering berbagi. Maka alhamdulillah, sekolah kita diajarkan untuk saling berbagi pun sharing. Kita berbagi di Idul Kurban. Kemudian kita bersedekah dengan di amalan Jumat. Isi dalam rangka apa? Agar nanti kita kelak dewasa nanti menjadi orang-orang yang dermawan. Hablum minannas. Ya, maka dari itu dilambangkan dari masjid ke masjid. Ya, dari masjid ke masjid. Kemudian hablum minallah, jika Rasulullah diperjalankan di Isra Mi'raj,
Rasulullah melihat ada orang, ya, ada batu kemudian dibenturkan ke kepalanya, hancur. Apa yang hancur? Palanya apa batunya? Yaitu yang hancurnya adalah palanya. Hancur, kemudian palanya utuh lagi, kemudian dihancurkan lagi, dibenturkan lagi, hancur lagi palanya, begitu aja. Hingga Nabi Muhammad berkata, "Wahai Jibril, itu siapa?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah umatmu yang meninggalkan sholat, umatmu yang tidak mengerjakan sholat." Makanya Nabi Muhammad ketika ingin meninggal dunia pesannya hanya as-sholat, 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 sholat, ya, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat satu waktu saja, namanya ditulis di gerbang pintu neraka, namanya dan nama orang tuanya. Bagaimana kalau dia meninggalkan satu hari ada 5 waktu, maka namanya akan terukir di pintu neraka. Ya, bagaimana kalau dia meninggalkan 1 minggu? Bagaimana kalau dia meninggalkan 1 tahun? Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu dalam Isra wal Mi'raj ini diingatkan kembali agar kita selalu mendirikan dan mengerjakan sholat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil akhir yang pertama amalan yang akan dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun baik. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang sholatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lainnya dianggap tidak baik. Maka dari itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka sungguh beruntung orang yang mengerjakan dan mendirikan sholat. Yang pertama adalah, yang beruntungnya adalah hikmahnya, orang itu akan berbuat baik kepada siapapun itu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia akan selalu menjaga lisannya. Dia tidak akan menyakiti hati temannya, hati tetangganya. Kemudian yang ketiga, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu senantiasa mengerjakan dan mendirikan sholat. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menanyakan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, hikmahnya ketika Rasulullah diperjalankan apa saja. Kemudian yang ketiga, hikmah orang yang mengerjakan sholat apa saja. Itu saja anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan, sangat singkat sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.